Itu waktu Gunung Kelut erupsi. Saking debu tebel, karena itu kan gue bayar nazar kalau gue sembuh dari lumpuh, Gue harus naik Gunung Salak. nggak naik gunung Salak. Sebenarnya gue pengen nenangin diri ke tempat ke gunung, tapi gue pengen sendiri Iya. gitu. Dan gue inget itu gue nggak boleh naik. Satu, emang lagi sepi banget karena erupsi Gunung Kelut gitu. Kedua, memang gue nggak ngerti deh, pokoknya nggak boleh naik. Cuma gue nyampein maksud dan tujuan gue bahwa ini lo gue pernah begini. Iya. Dan si rangernya ngerti. Gue cuma naruh KTP. Yang lu sempet cerita sama KTP sama dompet gue taruh aja gitu. Kalau ada apa-apa ini identitas gue jelas kok gitu. Iya. Gue warga Indonesia gitu. Motor gue juga gue parkir di bawah gitu. Gue ke sana itu, gue liat jalur sana itu, gue cuma sampai ke satu tempat yang dia tanah, padahal nggak ada tanah lapang di situ. Cuma gue tuh kayak ngeliat hamparan tanah lapang, ada desa kecil di sana, dan itu tuh tenang banget. Kayak gue pulang ke kampung halaman aja. Iya. Jadi kayak modelnya kayak ini perjalanan spiritual lu ya. Spiritual sebenarnya sih. Iya. Jadi rangkaian gitu. Jadi kayak gue dapet. Cuma itu gue nggak sampai Kawaratu, gue nyampe tempat itu karena kondisinya mendung banget. Cuma gue dapet tempat tuh kayak tenang, gitu. Ini tempat apa gitu. Ada nggak sih di gunung gitu, karena gunung lah nanjak, Gunung Salak kan tahu sendiri. Iya. Terus dia tuh kayak yang tempat flat, hijau, padang rumput gitu. Ada desa kecil, orang pada lalu lalang gitu dengan baju tradisional. Gue ngerasa kayak gue di kampung halaman. Gitu. Itu jadi kayak salah satu alasan gue juga ketika bilang kamu punya ikatan sama lembut atau sepuh sini. Gitu. Makanya gue coba cari gitu setelahnya. Nah makanya gue ambil lagi lewat Kawah Ratu itu kan. Karena jujur kalau untuk hiking ke Gunung Salak gitu, untuk durasi waktu 2-3 hari gue banyak kerjaan yang gak bisa gue tinggal dulu gitu. Iya. Kira gue coba yang bisa tektok gitu. Hiking aja. Hiking gue bisa pulang. Nah, balik lagi ke yang Kawah Mati tadi terakhir, yang gue ketemu makhluk gede banget. Perempuan itu sama kakek itu nunggu gue di bawah. Gue tahu maksud mereka. Gue harus nyamperin mereka. Di bawah Kawah Ratu. Ini Kawah Ratu kan di atas nih. Kalau kita baru keluar hutan kan ada tempat rada landai. Siap, bener. Lu pasti tahu tuh, ada tempat rada landai, dia di situ. Bersama reng-rengannya itu. Kayak berharap gue, ayo lu turun ke sini. Lu turun ke sini kalau lu mau tahu jawabannya gitu. Tapi ini perempuan udah mulai entah yang ngebawa dia hilang atau gimana, lemes tiba-tiba. Temen lu ini? Lemes banget. Set. Dan dia cuma ngelendot di bahu gue dan gue tanya dia nggak jawab. Gue udah nggak mikirin dia lagi, gue cuma mikirin ini orang nih. Gimana cara gue selamatin? Iya. Karena kan kondisinya sore ya, belerang juga baunya udah mulai. Nah iya, naik lah gitu. Gue takutnya kan ini anak punya asma juga. Nah kebetulan dua sejoli Romeo and Juliet ini balik nih ceritanya nih. Ketemu gue pas di Kawah Mati. Dia bilang, gue udah capek banget, gue udah gak kuat ya, pengen buru-buru balik. Oh pas berarti. Akhirnya gue paksa nih balik nih. Nah, gue ngelewatin reng-rengan itu yang kaki-kaki sama perempuan tadi. Dan mereka tuh kayak, mau lu apa sih gitu? Nanya ke lu lah ya. Secara nggak langsung gitu. Tidak hanya. Lu mau tahu jawabannya tapi kok lu nyepelein? Mau gue kasih tahu tapi lu melengos gitu aja gitu. Karena emang gue sambil lewat, gue sambil senyum gitu. Tapi mereka tuh kayak, mau lu apa sih sebenarnya gitu. Jalan lagi, pulang nggak terlalu dapat apa-apa. Cuma karena gue agak capek, karena itu perempuan gue udah capek banget ya badannya. Gue bawa jalan lagi, gue paksa. Begitu di bawah ada musola, gue nggak tahu, badan gue emang capek banget itu ketika itu. Di bawah kan banyak warung ya. Iya. Mereka pada istirahat di warung. Gue ke musola.
tempat sholat yang di bawah yang di dekat pendataran, Iya. di bawah itu ada tempat sholat. Gue sholat, gue gabung sholat zuhur sama sholat asar. Gue sholat di situ dan ketika gue lagi doa, ada satu orang kakek-kakek, tapi bukan kakek yang di atas. Dia cuma apa ya, dengan baju putih-putih, jenggot udah putih banget lah, adem banget mukanya. Dia nyamperin gue, dan gak tau kenapa di musola itu cuma ada gue, di tempat sholat itu cuma ada gue. Terus gue nanya kan, dia nanya gue sebenarnya dari mana? Oh dari Cibinong mbak, gini. Tujuan kamu kesini tuh apa? Lu langsung di-stuck begitu ya? Begitu ya kan. Dan gue tahu ini bukan orang. Begitu. Saya cuma penasaran aja sebenarnya gitu loh. Penasaran bahwa kenapa sih saya selalu ngelihat hal-hal yang begini gitu. Maybe kalau pengalaman gue naik gunung emang gue nggak yang expert lah, nggak kayak lu sampai ke Semeru. Enggak lah. Sama Nggak, aja. bener. Kalau untuk naik gunung gue gaya gede Pangrango Salak aja, paling ini Gunung Batu. Gitu, karena kan begitu gue lumpuh gue pindah divisi, gue ambil Rala Suntai kan. Iya. Gue lebih cenderung ke susur pantai. Susur pantai oke lah, Bali, Lombok, Sulawesi sana, Sumatera udah gue libas Jamah lah ya. Jamah lah. Dan gue nggak nemuin cerita kayak yang di gunung gitu loh. Mistis tapi beda. Beda banget di gunung itu menurut gue suatu hal yang beda banget. Gitu. Ajib ya. Ya mungkin kalau gue bisa cerita kalau kayak di pantai gitu gue bisa bilang jin ponangka lah. Istilahnya tingkatannya gitu. Iya. Beda sama ketika di gunung. Dia nanya lagi, tujuan lo kesini tuh sebenarnya apa? Tujuan kamu kesini apa? Saya mau tahu gitu. Apa sih yang ada di dalam diri saya? Gitu. Dia cuma ngomong gini, bahwa setiap manusia, khususnya orang-orang keturunan tanah Jawa, mereka akan mewarisi apa yang sudah diperjanjikan oleh para leluhurnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak gue sih nangkepnya begini, bahwa maybe gitu buyut gue orang Jawa dulu kan ilmunya agak mungkin Kuat lah ya. lumayan lah gitu, karena kan lawan penjajah ya kan, orang kita bisa menang pakai bambu runcing lawan Iya. tembakan kan satu masuk hal akal. yang nggak masuk akal gitu, dan itu harus diturunkan. Dan kebetulan yang buat perjanjian itu dulu kuat gitu loh, jadi kayak lu nih cocok gitu loh sama kerajaan Pajajaran. Jadi kalau dibilang raja-raja itu pada mati, ya gue sih entah mati entah moksa atau gimana gue nggak ngerti. Ya kan, ya kayak gue bisa ketemu sama mereka juga gitu. Saya mau tahu gitu. Terus dia bilang, kamu harus pulang ke tanah moyang kamu kalau mau dapet jawaban nih. Wah, anjir tuh. Dan bener itu gue, abis itu gue masih ngobrol, dan itu gue lakuin memang. Jadi abis itu gue pulang ke Jawa gue untuk gue cari tahu nih leluhur gue tuh gimana sih gitu kan. Jadi lu abis setelah ketemu si bapak-bapak itu jadi kayak napak tilas akhirnya. Gue akhirnya napak tilas. Gue ke Jawa gue cari semua. Dan kakek itu tuh ngomong bahwa gue sih nggak ngerti ya. Intinya kalau maybe lu pernah denger orang kawin sama jin, ya gue dipaksa begitu. Iya. Intinya gue dipaksa begitu gitu. Kawin lah mas ini, taruh masalah harta segala macem. Iya. Teman-teman gue pada tahu lah cerita ini kan, karena Tuh kayaknya gue pengen banget denger cerita yang itu tuh, Bik. ya karena teman-teman gue berobat sampai ke, gue hitung sih 30 orang lebih ya. Kayaknya nanti itu ceritanya di season Next yang lah, ini itu aja. karena itu butuh, Panjang banget soal itu. kalau dijadiin buku 4 jilid itu. Iya. Karena Terus akhirnya lu napak tilas tuh. kakek itu bilang, kamu coba napak tilas gitu. Cuma tapi gue sih nangkep intinya bahwa ini masih ada hubungannya sama sakit gue yang dulu. Iya. Gitu loh. Oh. Bahwa dari kerajaan, entahlah, gue nggak ngerti, gue nggak paham masalah silsilah kerajaan. Walaupun dia sempat nyebutin kerajaan Galih Purwa, Pajajaran, apalah itu kerajaan-kerajaan yang Pajajaran oke lah di telinga gue, Iya. gue sering. Lumrah lah ya. Tapi kalau Galih Purwa ini apa gitu, dan beberapa kerajaan yang disebut, dan gue nggak ngerti gitu loh. Coba pulang, kamu akan tahu jawabannya. Dan makanya gue agak riskan sekarang kalau untuk main ke daerah sana.
Gue takut diculik. Iya. Iya. Karena ada ucapan, karena yang dulu sakit gue itu sama, semua orang yang ngobatin gue bilang itu. Iya. Udah nikahin aja, setan. Gue suruh nikah. Ya gue masih waras lah, gila lah. Maksudnya untuk hal yang begitu gue akal sehat gue gak nerima. Gitu loh. Nah, dari situ gue baru tahu tuh. Karena gue disuruh napak tilas. Coba lu napak tilas gitu. Inti omongan dari itu. Gue turun, aman. Dan kakek-kakek sama perempuan yang itu. Dia nungguin gue di gerbang. Waktu turun itu? Waktu turun nggak ke gerbang, kan gerbangnya kan ada dua deh. Iya. Gerbang pendakian sama gerbang masuk Taman Nasional. Benar. Nah di gerbang masuk Taman Nasional yang agak gede itu. Iya. Mereka di situ di pinggir jalan. Gitu loh. Dan kayak yang senyum bahwa lu bakal dapat apa yang lu cari gitu. Walaupun gue nggak ngedapetin di tempat itu sebenarnya. Iya. Ya, cuma itu kakek-kakek itu emang orang itu kakek-kakek cuma ya kayak di film-film lah. Sialan juga gue dikerjain nih. Gue cuma nengok doang ke belakang karena ada suara pintu kebuka. Oh. Gue nengok lagi hilang. Kayak di film persis. Persis banget kayak di film. Hilang. Cuma gue masih positifnya. Pendakian itu berjalan mulus lah. Artinya gak ada apapun. Si perempuan itu juga sehat lah. Istilahnya gak ada keluhan apa-apa setelah itu kan. Masuk ke babak berikutnya nih. Iya. Gue coba napak tilas. Ibu gue orang Jawa, bapak gue orang Jawa. Kalau bapak gue dari Purbalingga, Jawa Tengah. Kalau ibu gue dari Kutuarjo, Jawa Tengah juga. Cuma dari pesan kakek-kakek itu gue lebih cenderung mudik ke Jawa. Nyokap gue di Kutuarjo. Gitu. Gue cari waktu, gue mudik ke sana sama nyokap gue juga. Gitu. Karena gue mau tahu gitu loh. Apa sih gitu. Tapi itu informasi itu lu ngobrol sama nyokap lu gitu? Enggak lah ya? Enggak. Lu simpan aja gitu? Gue ceritanya ketika di kereta gue pulang. Oh gitu. Gue baru cerita. Jadi tujuan Opik ke sana tuh mau tahu gitu. Iya. Gue mau tahu, gue coba ke sana. Barulah ada satu orang sesepuh gue masih hidup orangnya, istilahnya dia yang tahu cerita tentang kakek gue, buyut gue gitu. Dia yang tahu ceritanya. Gue diajak keliling lah sama dia. Ini loh tempat-tempat kakek kamu gitu kan. Segala macam makamnya, gue ziarah makam. Dan gue dijelasin bahwa ya memang mereka orang yang taat banget agama. Gitu. Artinya kalau dalam Islam kan bukan mukjizat sih namanya karomah. Kalau dalam Islam gitu artinya orang yang memang dikasih kelebihan sama Allah. Entah tingkat spiritualnya memang udah tinggi atau apa. Artinya gue diceritain lah. Bahwa, jadi intinya selama ini gue sadar bahwa mungkin itu teguran karena gue ngerasa gue jauh dari agama sebenarnya. Iya. Parah gue. Pada waktu itu gue ngerasa anjir gue. Maybe ini teguran gue ketika itu gue jauh dari agama. Bahwa parah sesepuh gue orang-orang sebelum gue itu beragamanya total gitu. Iya. Gue yang masih suka hura-hura atau gue zaman kuliah kacau lah kalau diceritain. Parah gue zaman kuliah gue. Mungkin itu teguran buat gue. Gitu loh. Oh jadi di situ gitu. Nah gue coba tanya lagi. Dari pertama Opik sakit 2013 dulu. Itu yang ngobatin tuh selalu ngomong gitu. Udah nikah aja gitu dengan entengnya gitu. Yang gue nggak tahu itu gue harus nikah sama siapa gitu. Iya. Gue ngomong ke sepupu gue, suruh nikah apa maksudnya? Jangan pernah, gitu. Jangan pernah tergoda sama yang seperti itu. Karena memang di sakit gue yang dulu, kalau gue mungkin nikah gaib, ternyata banyak banget yang nikah gaib. Iya. Dan banyak banget yang nyari buat nikah gaib demi kekayaan. Orang sampai nyari ya? Sampai nyari. Dari situ, dari pas gue sakit itu sebenarnya gue jadi tahu semua tuh karena gue berobat sampai ke Kawah Ratu apa? Sumur 7 di Karanghawu. Iya. Itu di sana ada petulasan Nyi Roro Kidul gitu. Dan gue tahu semua sampai orang-orang yang sugihan lah ya istilahnya. Sampai nyari harta tuh segitunya gitu. Karena memang di satu mimpi ketika gue sakit dulu, gue dikasih gambaran. Ini loh harta yang bakal lu dapet nih. Iya. Kalau lu mau nikah, gaib.
Kayak diiming-imingi lah ya. Iming-iming. Dan memang real gitu. Orang kita tuh banyak banget yang begitu. Pesugihan itu kan banyak macam-macam kan. Ada yang tuyul lah atau lu nyembah apa gitu. Iya. Yang paling cepat itu dengan nikah. Artinya lu ngasih seluruh jiwa lu ke dia lah. Gitu. Masuk akal memang, tapi real. Ternyata termasuk tokoh-tokoh spiritual yang Iya. muncul di TV itu gue telisik ternyata kekayaan mereka dari sana. Terus gua bilang, jangan mau. Itu hanya dunia. Itu. Ya ketika lu melakukan hal itu, ya udah lu neraka, udah nggak ada konsekuensi lo. Iyalah. Mati udah nggak ditanya, udah tendang aja lah. gitu ya. Iya, tendang langsung ke jahanam gitu kan. Oh itu maksudnya. Bahwa ya itu godaan. Benar bahwa setan itu minta ke Allah, ya silahkan ciptakan manusia, tapi saya bebaskan saya untuk menggoda mereka sampai hari kiamat. Iya. Itu salah satu bentuk godaan. Bahwa salah satu kelemahan iman manusia itu kan ketika bicara harta. Iya. Jadi lu kalau mau nih kaya, cepet banget. Oh, gila, enggak banget gua. Online kayak model ini aja apa? Pencairan online zaman sekarang kan. Iya. 5 menit ACC. Jadi kalau dia menikah, mungkin 5 menit nyampe tuh harta gitu. Tapi gue dikasih tahu bahwa itu tipuan, itu cara setan untuk apa ya? Menjerumuskan manusia gitu. Terlepas dari mereka memang memilih. Ternyata mereka ini memilih. Gitu loh. Artinya bibit unggul yang mana gitu. Karena kan gue juga baru tahu ternyata setan tuh ada jin itu ada tingkatannya lah, ada level-levelnya gitu. Dan termasuk yang paling kuat itu yang ada di puncak gunung. Jadi kalau setan udah di puncak gunung itu udah paling kuat gitu. Yang gue tahu gitu, yang pernah gue temuin gitu. Jadi yang tadi karena setelah leluhur gue dulu bagus lah, terkata bahwa darah gue ini bagus. Jadi yang nikah itu darah sebenarnya. Yang nikah itu kayak ngambil darah lu gitu. Buat ngasilin gen bagus versi mereka gitu kan, yang kita juga nggak tahu wujudnya kayak gimana gitu kan. Dari situ gue jadi apa ya, jadi mulai senang belajar agama gitu. Tapi gue juga janji sama diri gue sih bahwa gue nggak mau lagi gitu loh urusan sama yang gini-gini gitu loh. Iya. Gitu. Sebenarnya waktu gue dulu sakit dan gue sembuh, gue udah sempet ngucap itu gitu. Nah, sempet kan tuh. Gue udah sempet ngucap tuh. Kan, gue nggak mau lagi urusan naik sama lagi begini ya. gitu. Kalau naik gunung buat gue nggak naik gunung lagi kayak berat gitu. Iya. Karena kan jiwa muda masih suka petualang lah intinya. Gue nggak bisa, gue tetap akan naik gunung gitu. Cuma kan gue nggak mau lagi urusan sama yang gini-gini, udah cukup gitu loh. Gue mau hidup kayak manusia normal aja. Iya. Ternyata enggak juga. Tetap gue bisa ngeliat gitu loh. Walaupun nggak bisa kayak gue pengen banget lihat, nggak bisa. Gitu. Tapi ya sering gitu loh. Tiba-tiba. Makanya kan kalau kayak gue nongkrong sama anak-anak nih, kalau jinnya model kayak kuntilanak pocong itu kayak udah apa ya? Apa sih lo gitu dah? Gue anggapnya tuh, iya, udah nggak satu hal yang bukan ditakutin lagi gitu. Maksudnya kayak makanan sehari-hari, artinya dari yang takut banget sampai baal. Nah, jadi kayak kuntilanak ngapain sih? Pocong lu ngapain sih gitu loh? Dan gue tetap bilang ke diri gue nggak mau lagi gitu. Gue pengen hidup kayak manusia normal aja gitu. Artinya gue nggak perlu ada ketakutan gue main kemana gue harus ini, gue main kemana gue harus ketemu ini, gue nggak mau gitu loh. Nah mungkin perjalanan gue ke Kawah Ratu karena itu pertama kalinya gue nginjekin kaki gue di Gunung Salak tuh ya itu. Gitu. Maksudnya selama ini kan gue cuma main di kaki Salak. Nggak pernah. Gue naik Gunung Salak itu hanya sekali itu. Waktu gue bilang gue naik sendiri. Dan gue sendiri nggak tahu itu di puncak kah? Posisinya di tengah, iya posisi gue itu gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue nemuin tanah lapang dan gue tanya teman gue, semua yang ke Gunung Salak nggak ada tanah lapang di Gunung Salak. Nah, iya di mana bro? Yang ada lumpur. Iya. Tapi paling lega-leganya juga ya segitu doang. Dia tuh desa. Memang desa kecil itu hanya beberapa rumah tapi luas banget gitu, tempatnya tenang banget. Dan gue nggak tahu itu di puncak. Gue nggak tahu itu namanya naik gunung, hiking atau apa gitu. Cuma emang gue aja dapet tenang. Itu gue turun sore gitu dengan perasaan yang bangga, senang banget gitu. Gue bisa datang ke tempat yang gue bisa nge-refresh semua otak gue. Gitu. Balik lagi tadi, gue mulai senang belajar agama dan
Dari situ gue belajar itu dia tadi. Jangan pernah lu ketipu sama hal-hal yang begitu. Mungkin kalau mungkin untuk orang-orang yang baru bersinggungan sama kayak gitu, lu keren, lu bisa ketemu ini, bisa ketemu itu gitu. Iya. Apalagi sampai dijanjin harta yang kayak wah lah istilahnya gitu kan. Dia belum tahu ya. Jadi belum tahu gitu, karena ketika lu ngelakuin hal itu udah lu kontrak mati Iya. gitu loh. Walaupun emang gue sih nemuin ada satu orang public figure ya, gue sih nggak mau nyebut nama, dia tobat dari situ yang Iya gue tahu tuh. itu pastinya, dan akhirnya dia mengabdikan seluruh hidupnya buat Islam walaupun nggak tahu itu diterima apa enggak karena dia udah melakukan dosa syirik kan gitu. Itu sih kalau gue sih sedikit tentang cerita horor gue sih situ. Kalau cerita banyak Banget ya. Sebenarnya gue tertarik banget sama waktu cerita pertama kali lu yang sakit itu, Pik. Cuman kayaknya kita cerita yang kali ini kita putus dulu, istirahat dulu. Istirahat dulu lah, boleh. Iya. Bisa dilanjut lagi kali. Iya. Karena kalau bicara cerita mistis itu setiap wilayah, terlebih tempat tinggi, Iya. itu memang lu bakal nemuin hal yang begitu. Gitu. Tapi bedanya kan ada orang yang peka, ada orang yang enggak. Itu aja sebenarnya. Dan gue sih nggak percaya six sense sebenarnya. Iya. Gue nggak percaya gitu. Karena itu hal yang tabu juga lu ceritakan ke orang yang nggak ngerti. Gue lu naik gunung dulu kan gitu. Iya. Gue ngeliat ini, lu gak usah ngarang-ngarang lah gini. Biasa aja udah ya. Biasa aja udah gitu. Pasti banyak juga yang apatis gitu. Dan kadang itu yang ngebuat diri kita jadi minder sendiri. Gitu loh. Padahal gue ngeliat kok yang gak lu lihat gitu. Tapi kan orang lain nganggapnya apa sih lu? Iya. Itu biasanya balik ke diri kita itu jadi minder gitu. Benar. Itu sih. Oke, mungkin untuk cerita kali ini lain waktu kita undang Opik sini lagi biar gue penasaran banget sebenarnya tuh waktu kejadiannya. Beliau ini sampai lumpuh 1 tahun lah. Teman-teman nih, gue nih Pik, gue memang belum sempet waktu itu nggak sempet sampai nengokin lah ya. Gue BBM-an waktu zamannya BBM-an. Zaman BBM-an itu. Gue tanya ke dia, "Lu sakit apa, Pik? Celakaan?" "Kagak lu," buset ya. Ngebalasnya kayak kesal gitu. Maksudnya, nih penyakit apaan sih, dia aja sampai gak nerimain gitu. Gila lu. Iya, 1 tahun gue 1 lumpuh. tahun lu kagak bisa bangun. Kalau lumpuh sih mending ya. Gue tuh ngerasain sakit 24 jam. Iya, makanya. Tapi bukan lumpuh sebenarnya. Gitu. Jadi pengen banget denger cerita gitu. Cerita soal yang itu. Dan teman-teman juga nunggu gitu. Nih si Opik nih kenapa sih sebenarnya gitu kan. Mungkin next time-nya kita ajak Opik lagi Tapi ya buat... itu sih gue pesan itu aja. Artinya bahwa semua yang ditunjukin sama hal gaib itu bullshit. Bullshit ya. Bullshit ya. Seuah apapun itu bullshit. Gitu. Termasuk lu bisa lihat sesuatu itu kayak setan tuh ngajak lu buat sombong. Iya betul. Itu paling simpelnya setan jerumusin lu. Iya. Lu dikasih lihat, lu akan cerita ke teman-teman lu dengan bangga gitu. Gua ngeliat ini nih gini. Padahal ngapain ya? Itu udah nunjukin lu sombong, dan setan tuh udah senang banget sama yang begitu. Gitu. Karena gue ngerasa gue beberapa tahun kayak jadi mainan setan. Sialan. Sekarang mau mainan burung aja, Pik. Sekarang gue mainan burung aja lah. Udah ketahuan jadi duit juga ya kan. Ngalurin hobi juga gitu. Jadi ya itulah ke teman-teman yang suka naik gunung dan terlebih memang lu punya kemampuan untuk itu. Jangan terlalu lu explore. Iya. Karena ketika lu explore, lu akan ditemuin sama golongan mereka yang senang mempermainkan lu. Gitu loh. Gue sih belum tahu cerita gunung-gunung di tanah Jawa gitu. Karena teman-teman gue yang tahu cerita gue lumpuh itu, mereka banyak banget yang ngundang gue. Dari Lawu, dari Argopuro ya. Argopuro itu sempat ngotek gue. Padahal sebenarnya gue nggak kenal siapa mereka. Oh gitu. Gitu loh. Sampai terakhir itu dari agak jauh banget, Pangeran Buton. Iya. Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ada kerajaan Buton di sana. Sampai ngontek. Karena tahu gue sakit itu gitu loh. Gue juga nggak ngerti dia ada apa. Anak-anak kampus lu kali? Enggak. Nggak tahu gue. Gue nggak tahu itu orang dari mana gitu. Tapi ngontek gue coba dong, lu telisik di sini. Gitu. Iya. Buset. Kayak gue jadi ngapain juga? Gila tuh. Gara-gara gitu. Jadi setelah jadian itu tuh, gue di kampus tuh kayak yang kalau udah kesurupan gitu,
Gua yang nangis gitu ya kan. Anjing dokter Jin. Dan sialnya gue pernah gitu, kesurupan nih, gue dipanggil ceritanya. Bang, ada yang kesurupan, junior kita. Datang dong gue dengan gayanya kan. Gue pegang ya kan, mereka udah berharap gue bisa dong. Iya. Gue pegang, gue baca ayat kursi. Itu setan baca Al-Baqarah. Minder lah gue ya kan. Kurang ajar. Jadi itu ternyata bener. Iya. Mereka juga menyembah ke Allah. Artinya mereka tahu Al-Quran, mereka tahu. Mungkin mereka lebih ngerti Al-Quran daripada kita. Iya. Gue baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, kurang ajar ya setan. Sial. Ayo serius, asik ceritain begitu. Artinya ambil hikmahnya aja Iya. gitu. Bahwa Maksud gue buat teman-teman di sini nih buat jadi pelajaran. jangan aja. juga jadi, kan sekarang banyak juga YouTuber yang kalau denger cerita serem, ayo kita satronin. Iya. Terkesan nantang. Heeh. Lu belum pernah kena kesandungnya. Benar. Gitu loh. Karena maybe yang melakukan begitu-gitu kan masih dalam pengawasan ya. Benar. Ketika diri lu udah sendiri, dalam posisi sendiri, lu ketemu yang begitu, mati lu. Bukan mati istilahnya, mati plak, mati bukan. Iya. Mati gaya, mati segala-galanya gitu loh. Kayak jangan, ambil aja sisi baiknya gitu. Iya. Oh ya udah, kita jangan pernah mau kalau diajak bersekutu sama yang gitu-gitu. Iya. Jangan juga lu jadi nantang, sekarang lagi ngetren tuh. Iya itu waduh. Vlog-vlog yang nyamperin tempat-tempat serem, lu tantang itu setan gitu kan. Ya mungkin lu ketemu masih sebatas setan ponangka kalau gue bilang kan. Kalau udah ketemu yang udah level-level ini, udah. Repot juga ya. Karena udah banyak kok kejadian. Termasuk teman gue sendiri, Ya. ya nggak mati, gila. Serius. Gila ngeri juga lah. Ya karena yang begitu, karena dia nganggap bahwa wah manusia adalah makhluk paling tinggi derajatnya kan. Iya. Karena dinyatakan juga di Al-Quran kan. Atau ya sombong, nantang ya. Loss. Gitulah. Mungkin cerita untuk Next time-nya ntar lu pokoknya harus cerita lah. Gue mau lagi pokoknya yang itu tuh. Penasaran maksud gue sama teman-teman pun banyak nih kayak kemarin kan mengundang Lani itu sama Freddy. Dia kan sempat ke Bali juga kan. Jadi perkembangan lu seperti apa kan agak tertinggal. ya tertinggal kan. Pengen tahu dia juga. Oke mungkin untuk kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Gue Melki. Gua Taufik. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.